Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah kelas 4? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan, dan tetap semangat belajarnya. Pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis di semester 2 dengan materi surah Al-Qari'ah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Selanjutnya silahkan kalian buka buku paket Al-Quran hadisnya halaman 97. Dan selanjutnya silahkan kalian simak pembahasan yang akan Bu Ismi jelaskan berikut ini. Tahukah kamu mengapa surat ini dinamakan surah Al-Qari'ah? Ada yang tahu? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Nah, surah Al-Qari'ah, kenapa disebut dengan surah Al-Qari'ah? Ya, yang pertama, surah Al-Qari'ah ini berisi tentang gambaran peristiwa hari kiamat, yaitu apa saja yang akan terjadi saat hari kiamat datang. Yang kedua, hari kiamat merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Yang ketiga, pada hari kiamat seluruh alam semesta akan hancur dan pada saat itu manusia akan sangat panik dan ketakutan. Oleh karena itu, surah ini disebut dengan nama Al-Qari'ah. Berikut penjelasan dari surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di kota Makkah. Surah Al-Qari'ah ini adalah surah yang ke-101 dalam Al-Quran. Surah Al-Qari'ah diturunkan sesudah surah Quraisy. Dan surah Al-Qari'ah ini diambil dari kata Al-Qari'ah, yaitu yang terdapat pada ayat pertama yang artinya menggebrak atau mengguncang. Kemudian diartikan menjadi hari kiamat. Selanjutnya, berikut adalah bacaan dari Quran surah Al-Qari'ah. Kalian simak baik-baik dan nanti bisa kalian baca setelah ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah shadaqallahul azim. Begitu bunyi dari surah Al-Qari'ah. Tentunya kalian sudah pernah mendengar dan nanti kalian silakan latihan membaca surah Al-Qari'ah dan silakan juga untuk dihafalkan. Oke, kita lanjut. Nah, berikut terjemahan surah Al-Qari'ah. Ayat pertama, hari kiamat. Ayat kedua, apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat keempat,
Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat keenam, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Ayat ketujuh, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Ayat ke-8, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ayat ke-9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ke-10, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ayat 11, yaitu api yang sangat panas. Kemudian kita lanjut. Berikut kandungan yang terdapat pada surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan setiap ayatnya memiliki kandungannya masing-masing. Di sini ayat 1 sampai 3 berisikan pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Allah telah menerangkan bahwa hari kiamat itu akan datang. Dari ayat 1 sampai 3 ini kan berupa pertanyaan. Maksud dari pertanyaannya ini adalah untuk menarik perhatian manusia, siapa yang mau mendengarkan peringatan yang telah Allah berikan melalui surah Al-Qari'ah. Selanjutnya, ayat ke-4 sampai 5 yaitu menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Saat kiamat nanti datang, ayat ke-45 ini menjelaskan peristiwa yang akan terjadi. Apa aja sih yang akan terjadi pada hari kiamat? Yaitu adalah digambarkan keadaan manusia itu sangat panik, ketakutan, dan bingung. Mereka itu pasti lari tak tentu arah, tidak dapat memikirkan orang lain, tidak peduli lagi kepada orang lain karena mereka hanya peduli kepada diri sendiri, peduli hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi tidak lagi mengenal orang lain, tidak mengenal lagi orang tuanya, kakak, adik, saudara, teman, atau siapapun itu karena mereka hanya memikirkan menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian ayat 6 sampai 9 menjelaskan tentang timbangan amal kebaikan dan keburukan. Di sini dijelaskan bahwa nanti manusia digolongkan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mempunyai timbangan yang amal kebaikannya lebih berat dan golongan yang memiliki timbangan amal keburukan yang lebih berat. Ya, di mana nanti di akhirat akan ditimbang, ya, atau disebut dengan yaumul mizan, yaitu hari timbangan, hari perhitungan. Manusia segala amal perbuatannya selama dunia akan dihitung, akan ditimbang. Lebih berat ke amal kebaikan atau keburukan. Jika timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan jika timbangan amal keburukannya lebih berat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya, ayat 10 sampai 11 menjelaskan tentang neraka hawiyah. Dijelaskan bahwa orang-orang pada surah Al-Qari'ah ini dijelaskan tentang neraka hawiyah, yaitu neraka yang apinya sangat panas, yang sangat bergejolak. Jika manusia memiliki amal perbuatan keburukannya lebih berat, maka pada surah Al-Qari'ah ini orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Seperti itu penjelasan mengenai surah Al-Qari'ah. Nah, selanjutnya untuk mengenai tugasnya, silakan kalian kerjakan buku paketnya halaman 104 sampai 105 bagian 1 sampai 2. Setelah itu silakan kirim tugasnya ke nomor Wismi. Sekian penjelasan materi mengenai surah Al-Qari'ah kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan bisa kalian hafalkan, bisa kalian gunakan
dan kalian terapkan dalam bacaan sholat kalian sehari-hari. Ya, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.